Gue sering banget ya masih nemu gitu orang yang bikin full body dengan ya harga gocap gitu. Itu bukan murah Gerek, itu tragis. Dan yang lebih tragis, market sekarang mulai nganggep itu normal. Kadang gue lihat ada artis ya ngerender full, anatomi oke, lighting oke, detail banyak, dan harganya 50.000. Lo bayangin 50.000. Dan yang bikin gue heran, yaitu bukan cuma kliennya, tapi artisnya sendiri. Lu itu sadar gak sih kalau lu ngabisin waktu bertahun-tahun buat belajar gambar, belajar anatomi, coloring, perspektif, begadang, revisi, burnout, mental kena, belum lagi perjuangan lo dalam beli alat-alatnya. Kemudian ujung-ujungnya lu jual hasilnya setara 2 bungkus rokok dan es kopi doang, Gerek. Gue mau lurusin sesuatu dulu ya, biar gak ada yang salah nangkep. Kalau lu baru mulai commission, masih belajar, masih nyari flow, masih latihan komunikasi sama klien, full body gocap itu ya masih oke lah, santai gitu ya. Semua orang juga pernah lah ada di fase di awal kayak gitu. Gue gak lagi nyerang beginner ya, yang lagi belajar nyari pijakan. Tapi masalahnya ya beda cerita kalau lu pengen survive dari dunia ini, bahkan pengen hidup stabil gitu dari commission art. Nah, itu yang banyak orang gak realistis. Lu pikirin deh, kalau satu gambar full body harganya itu gocap atau 100.000 dah, terus dalam sebulan lu mau dapat penghasilan yang layak, lu harus ngerjain berapa banyak anjir. Dan gambar itu bukan mie instan ya. Lu ngabisin waktu buat sketch, revisi, rendering, fixing anatomi, coloring, komunikasi klien. Belum lagi kalau kliennya tiba-tiba ngilang, revisi dadakan, dan error lainnya. Lu bisa begadang tiap hari, lu bisa maksa kerja sebulan penuh, lu bisa tidur jam 4 pagi terus bangun lagi buat ngejar deadline. Tapi ujung-ujungnya yang stabil bukan finansial lu, tapi yang stabil justru ya sakit pinggang lu, mata minus, burnout, dan mental capek kayak zombie, Gerek. Dan yang paling kacau menurut gue adalah artis yang udah punya kerjaan utama di perusahaan lain ya, terus pricing commission seenaknya karena mikirnya ya nggak apa-apa lah, ini kan cuma sampingan doang. Nah ini nih yang diem-diem ngerusak pasar ya. Lu mungkin aman, lu punya gaji bulanan, lu punya backup finansial, commission cuma buat jajan atau hiburan doang, Gerek. Tapi di luar sana ada artis lain yang beneran hidup dari ngandelin commission, bener ngandelin hidup dari ngegambar. Dan waktu lu banting harga seenaknya, klien jadi punya standar palsu, Gerek. Klien jadi mikir, loh yang ini aja bisa murah, kenapa yang lain mahal? Padahal kondisi hidup orang itu ya beda-beda. Pricing itu bukan cuma soal lu dan klien doang, tapi juga soal ekosistem. Karena ketika terlalu banyak artis underprice, yang rusak bukan cuma diri mereka sendiri, tapi persepsi market terhadap profesi digital artis secara keseluruhan. Kalau lu masih fase belajar, ya lu silahkan murah, wajar. Tapi kalau lu udah pengen hidup stabil dari industri ini, ya lu harus mulai belajar menghargai skill lu sendiri, waktu lu sendiri, energi dan kesehatan lu sendiri. Karena percaya deh, burnout gak bakal bisa dibayar pakai exposure. Oke, sekarang kita main ke kalkulasi. Karena angka itu gak pernah bohong, angka itu pasti. Dan di sini lu bakal mulai melek. Kalau harga murah itu ya nggak bikin lu maju, tapi pelan-pelan nyemplungin diri lu sendiri ke jurang. Kita ambil harga rata-rata ya, yang paling sering banget gue lihat di market ya, full body 100.000. Oke, kita pakai angka itu ya. Sekarang kejar target hidup standar aja lah, 5 juta per bulan. Standar UMR lah ya. Artinya apa? Lu harus ngerjain 50 project dalam sebulan. 50 orderan, ya rame. 50 orderan anjing. Tapi pertanyaannya, gimana cara lu ngerjain 50 project itu dalam 1 bulan? Dan jangan lupa ya, ini bukan kerja copy paste. Ini gambar, ada sketsa, rendering, revisi, komunikasi klien, fixing detail, export file. Kadang klien ngilang, kadang revisi dadakan, kadang lu sendiri juga udah pengen mati. Oke, kita anggap aja lah ya kalau lu itu adalah monster ya. Lu bisa kerjain 50 project itu dalam sebulan. Lu gambar full time, begadang tiap hari, tidur berantakan, overwork gila-gilaan, sampai jadi zombie. Sekarang gue tanya, sepadan gak nilai 5 juta itu dengan apa yang lu lakuin?
Karena banyak artis bangga bilang, gue kuat kok bang. Ya anjir, itu ngelebihin kerja Rodi, Kirik. Pertanyaannya bukan kuat atau enggak, tapi sistem hidup lu itu sehat atau enggak. Karena kalau untuk dapat UMR aja lu harus ngorbanin tidur, kesehatan, mental, dan hidup sosial. Itu bukan karir, Kirik. Itu survival mode berkepanjangan. Dan ini baru poin pertama. Poin kedua, lu bahkan gak bisa scale up. Lu mau sewa asisten, gak bisa. Margin lu tipis. Lu udah capek ngerjain project duluan, tapi profitnya ya cuma habis buat bertahan hidup doang. Gak ada ruang buat bikin tim, gak ada ruang buat delegasi, gak ada ruang juga buat berkembang. Artinya apa? Lu dipaksa jadi kuli selamanya, John. Dan poin ketiga yang paling bahaya, gimana caranya lu dapet stabil ya 50 klien tiap bulan, sementara waktu dan energi lu sendiri aja udah habis buat ngerjain project. Ini yang gak dipikirin banyak artis yang selalu pasang harga murah nih. Mereka terlalu sibuk produksi sampai gak punya waktu buat bangun branding, marketing, networking, atau upgrade skill. So, hidupnya muter-muter terus di lingkaran yang sama. Nyari klien ngerjain, capek, nyari klien lagi, capek lagi. Dan lucunya mereka nyebut itu hustle atau struggle ya. Padahal itu treadmill. Capek iya, maju kagak. So, sekarang coba lu pikir sendiri. Desain kehidupan yang kayak gitu, itu sebenarnya lagi membangun masa depan atau pelan-pelan ngubur diri sendiri? Menurut gua masalah terbesar banyak seniman itu bukan skill, bukan algoritma, bukan juga AI, tapi mental takut pasang harga yang sesuai, takut ditolak, takut klien kabur, takut dianggap sombong, takut nggak laku, haus validasi, dan yang paling dalam ngerasanya emang gue sepantas itu ya. Makanya banyak artis pricing bukan berdasarkan value, tapi berdasarkan rasa takut. Mereka buka commission bukan dengan mindset skill gue bernilai, tapi lebih ke semoga ada yang milih gue, semoga laku. Nah itu beda mentalitasnya ya, jauh John. Dan yang bikin banyak artis diem-diem jadi budak market, mereka gak pernah duduk buat ngitung nilai kerja mereka sendiri, gak pernah ngitung waktu yang habis bertahun-tahun buat belajar, gak pernah ngitung energi mental pas revisi, gak pernah ngitung pengalaman jam terbang, rasa capek, burnout, bahkan positioning yang mereka bangun pelan-pelan. Yang mereka pikirin cuma satu, kira-kira klien mau bayar berapa ya? Makanya banyak artis yang sebenarnya skillnya bagus, tapi pricingnya kecil. Karena di dalam kepalanya masih ada mental takut nggak dipilih. Padahal lucunya, semakin lu takut kehilangan klien, semakin klien ngerasa lu bisa diteken. Karena desperation itu kelihatan. Cara ngomong lu berubah, cara nego lu juga goyah. Sedikit ditawar langsung panik, sedikit di ghosting langsung nurunin harga. Dan akhirnya lu nggak jual lagi karya, lu jual rasa insecure. Makanya gue selalu bilang, belajar pricing itu sebenarnya bukan cuma belajar angka, tapi belajar cara menghargai diri sendiri tanpa butuh validasi terus-terusan dari klien. Karena kalau harga karya lu selalu ditentukan sama rasa takut, ya maka hidup lu juga bakal terus dikontrol rasa takut. Pricing yang benar itu sebenarnya tricky. Ini bukan soal asal mahal terus ngerasa paling elit, tapi juga bukan asal murah terus bangga orderannya rame. Pricing yang sehat itu ada marginnya, ada strateginya, dan ada kesadaran soal value diri sendiri. Karena banyak artis mikir pricing itu cuma angka doang, Erik. Padahal pricing itu desain kehidupan. Lu mau hidup kayak gimana, berapa tahun ke depan, itu kebaca dari cara lu pasang harga hari ini. Menurut gua, langkah pertama buat nentuin pricing adalah lu harus realistis sama kualitas karya lu sendiri. Jangan delusional, jangan baru gambar seminggu langsung pasang harga sultan. Tapi jangan juga skill udah bagus, rendering udah mateng, komunikasinya udah enak, deadline aman, tapi masih jual diri kayak obral flash sale. Makanya pricing itu perlu riset. Lu cari artis yang kualitasnya setara sama lu. Lihat rata-rata market mereka, cara presentasi mereka, cara mereka positioning diri. Dan dari situ, lu punya gambaran nih tentang range harga yang sehat itu berapa. Nah setelah itu, lu bisa mainin margin. Bisa sedikit di bawah atau sedikit di atas, atau bahkan lebih tinggi kalau branding dan experience yang lu kasih memang lebih bagus. Yang penting satu, jangan bikin diri lu rugi.
Karena banyak artis yang terlalu fokus, yang penting dapat klien. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah setelah dapat klien, hidup lu membaik atau enggak? Kalau order lu rame tapi hidup lu makin hancur, itu bukan bisnis bagus, itu jebakan kerja rodi digital anjir. Dan kalau ternyata market di sekitar lu rata-rata masih 100.000 gimana? Ya biarin aja, lu nggak harus ikut tenggelam cuma karena satu kapal bocor rame-rame. Karena angka murah itu punya konsekuensi yang cepat atau lambat bakal ngejar mereka sendiri. Semakin ramai order dengan harga yang nggak sehat, biasanya semakin cepat burn out, semakin cepat capek, semakin cepat benci sama dunia gambar yang dulu mereka cintai sendiri. Makanya jangan iri sama artis yang rame tapi murah. Lu nggak tahu mereka tidur jam berapa, lu nggak tahu mental mereka tinggal berapa persen. Lu cuma lihat orderan masuk, lu nggak lihat tulang belakangnya itu udah mau copot atau enggak. Dan satu hal yang paling penting, pricing itu bukan cuma soal skill gambar, tapi juga soal reliability. Kalau lu enak diajak komunikasi, deadline jelas, revisi tertata, attitude profesional, itu semua punya value. Banyak klien mau bayar lebih mahal buat ketenangan, bukan cuma buat gambar. Karena klien yang serius biasanya nggak nyari harga termurah. Mereka nyari artis yang bikin mereka aman dan nyaman selama proses kerja. So, berhenti mikir gimana caranya biar semua orang mampu beli jasa gua. Karena bisnis yang sehat bukan tentang bisa dijangkau semua orang, tapi tentang sustain buat jangka panjang. Dalam pricing itu ada yang namanya value perspektif. Karena nilai dari sebuah harga itu relatif. Perspektif tiap orang berbeda-beda dan banyak artis gagal pricing karena mereka nentuin harga pakai POV diri sendiri, bukan POV klien mereka. Contohnya gini, banyak artis lokal takut pasang harga $20 karena kalau dirupiahin kan sekitar 300 ribuan ya. Di kepala mereka langsung muncul nih, anjir, mahal banget buat satu gambar. Padahal buat sebagian orang luar negeri, ya $20 itu receh anjir. Itu level uang jajan, kayak beli snack, kopi, atau jajan cilok. Perspektif mereka beda. Makanya lucu waktu ada artis yang target marketnya itu internasional, tapi pricingnya masih pakai rasa orang lokal. Lu main di market global, tapi mental pricing masih warteg edition. Ya akhirnya lu underprice terus. Dan ini bukan cuma soal luar negeri, bahkan antara tipe klien aja perspektif value-nya beda. Buat personal klien, $500 itu mungkin mahal, tapi buat agensi kadang itu murah banget anjir. Karena agensi mikirnya bukan ini gambar doang, mereka mikir ini aset bisnis, ini kebutuhan branding, ini bagian dari project besar. Makanya banyak artis bingung, kok ada yang nawar terus, tapi ada juga yang langsung bayar tanpa debat. Ya karena cara mereka melihat uang itu beda. Dan kondisi geografis artis juga ngaruh nih ke cara mereka ngelihat value. Artis yang tinggal di desa ya mungkin ngerasa 300 ribu itu gede, bisa buat hidup santai lah buat beberapa minggu. Tapi kalau tinggal di kota gede, 300 ribu ya kadang cuma numpang lewat doang Erik. Isi bensin, makan, kopi, parkir, hilang. Nah ini penting buat dipahami. Letak koordinat hidup lo itu ngaruh ke margin bisnis lo. Karena nanti nyambung ke kualitas hidup, tabungan, investasi alat, kesehatan, bahkan ruang buat berkembang. Itu kenapa banyak artis nggak maju-maju karena mereka pricing berdasarkan rasa cukup buat hari ini, bukan berdasarkan pertumbuhan jangka panjang. Padahal bisnis yang sehat harus punya ruang napas, harus punya margin buat upgrade hidup, bukan cuma bertahan hidup. Makanya gue selalu bilang, sebelum nentuin harga, lu harus tahu dulu klien lu siapa. Cara mereka melihat uang itu gimana, standar hidup mereka gimana, industri mereka gimana. Jangan pakai POV lu sendiri buat nebak value di kepala klien. Karena kadang sesuatu yang terasa mahal buat lu itu murah buat market yang tepat. Dan sebaliknya, sesuatu yang terasa murah buat lu bisa jadi justru bikin klien ragu sama kualitas lu. Pricing itu psikologis juga ya, bukan cuma matematika. So, berhenti nentuin harga berdasarkan menurut gua mahal nggak ya? Pertanyaan yang lebih penting adalah, buat market yang gue target, value ini masuk akal enggak?
Klien yang berani bayar mahal itu seringkali bukan bayar karena gambar lu paling bagus, tapi karena mereka percaya sama lu. Dan ini yang gagal dipahami banyak seniman ya. Mereka terlalu fokus grinding skill, sampai lupa kalau di dunia freelance, skill doang gak cukup kira-kira. Karena klien mahal bayar trust, branding, komunikasi, positioning, experience, dan reliability. Bukan cuma line art bagus atau rendering keren. Makanya ada artis yang skillnya mungkin biasa aja, tapi bisa charge mahal. Sementara ada artis skill dewa, tapi masih ditawar kayak beli casing HP di marketplace. Kenapa? Karena skill bikin orang kagum, tapi positioning bikin orang bayar. Itu bedanya. Di internet, orang kagum itu ya gampang, tinggal upload gambar keren, selesai. Tapi bikin orang percaya buat transfer duit dengan nominal yang gede, nah itu beda gamenya John. Klien mahal biasanya nggak mau ribet. Mereka nggak mau drama, mereka nggak mau artis yang ngilang, komunikasinya berantakan, deadline-nya molor, atau emosinya nggak stabil. Mereka bayar lebih buat ya jasa aman. So, waktu lu punya branding yang jelas, komunikasi yang enak, workflow yang profesional, attitude yang tenang, dan portfolio yang konsisten, value lu otomatis naik, bahkan sebelum lu mulai ngegambar. Dan ini fakta yang kadang bikin sakit hati ya. Banyak artis yang red skillnya itu 7 dibayar lebih mahal daripada artis yang red skillnya 10. Karena mereka ngerti cara presentasi value, mereka ngerti cara bikin klien nyaman, ngerti cara ngomong, ngerti cara bikin mereka terlihat reliable dan worth the price. Sementara banyak artis yang jago cuma fokus, pokoknya gambar gue bagus, padahal klien gak tinggal di dalam kepala lo. Mereka nggak tahu proses latihan lu bertahun-tahun. Yang mereka lihat cuma apa yang tampil di depan mata mereka. Makanya cara lu presentasi diri itu penting banget. Cara lu bikin portfolio, cara lu jawab chat, cara lu nulis price list, cara lu ngomong soal project, cara lu ngebawa diri, semua itu ngaruh ke value. Karena di level tertentu, klien bukan lagi beli gambar, mereka beli pengalaman kerja yang tenang dan profesional. Dan percaya deh, semakin besar duit yang keluar, biasanya klien semakin gak peduli siapa yang paling murah. Mereka lebih peduli siapa yang paling minim bikin mereka stres. So, kesimpulan dari semua ini simple. Pricing itu bukan cuma soal angka. Pricing itu cara lu menghargai waktu, tenaga, kesehatan, pengalaman, dan masa depan lu sendiri. Banyak seniman terlalu fokus biar cepet dipilih sampai lupa mikirin apakah sistem hidup yang mereka bangun itu sustainable atau enggak. Mereka bangga order rame, tapi nggak sadar hidupnya muter terus di mode survival. Tidur berantakan, burnout, revisi numpuk, finansial nggak naik-naik, dan yang lebih parah, mereka nganggep itu normal. Padahal kalau dihitung secara realistis, harga murah seringkali bukan solusi. Itu cuma penunda kehancuran doang, Hirek. Karena cepat atau lambat, tubuh capek, mental capek, passion pun ya ikut capek. Dan di titik itu, banyak artis mulai bilang, gue udah gak enjoy gambar. Padahal yang bikin mereka benci bukan ngegambarnya, tapi sistem kerja yang mereka bangun sendiri. Makanya gue bilang, belajar pricing itu bukan belajar jadi serakah, tapi belajar bikin sistem hidup yang sehat dan bisa sustain jangka panjang. Lu harus ngerti market, lu harus ngerti value perspektif, harus ngerti klien lu siapa, harus ngerti juga positioning, dan yang paling penting, lu harus berani ngasih value ke diri lu sendiri tanpa terus-menerus minta validasi dari market. Karena realitanya, klien mahal itu nggak cuma bayar skill, mereka bayar trust, experience, komunikasi, dan rasa aman. Dan satu hal lagi yang harus lu ingat, orderan rame bukan berarti bisnis lu sehat. Klien banyak bukan berarti hidup lu maju. Kadang lu cuma sibuk, dan sibuk belum tentu berkembang. So, mulai sekarang, berhenti nentuin harga berdasarkan rasa takut. Jangan pricing cuma karena takut klien kabur, takut nggak laku, atau takut dianggap kemahalan. Karena kalau lu terus jual harga murah demi validasi, ujung-ujungnya bukan klien yang beli karya lu, tapi hidup lu sendiri yang pelan-pelan habis dijual.